Bab 1268 Sistem Perencana Utama. Seketika, seluruh area terdiam. Murid Danau Giok, termasuk Bai Keiling dan Diaken, semuanya tercengang. Mereka menduga lelaki tua ini sangat luar biasa. Dia jauh lebih kuat daripada seorang kultivator yang sakit-sakitan di tahap setengah langit. Juga, dia telah menghidupkan kembali pohon persik, yang berarti dia pasti luar biasa. Mendengar kata-katanya, para penonton tercengang. Dia tidak berniat bersaing untuk mendapatkan cinta, tetapi banyak gadis yang iri padanya. Inikah gambaran kehidupan orang tua ini? Dia pernah menjadi penguasa, kemudian dia dicemburui, ditekan, dan bahkan dianiaya oleh orang lain. Bagaimana dia berakhir seperti ini? Ternyata, dia benar-benar orang tua yang punya cerita. Banyak murid dari Jadelei kagum pada orang tua ini. Tidak peduli seberapa kuat lelaki tua ini di masa lalu, fakta bahwa dia dapat menghidupkan kembali pohon persik sudah cukup untuk membuat mereka menghormatinya. Lagi pula, bahkan klan petani ilahi tidak bisa mencapai ini. Konyol. Pada saat ini, tawa menghina terdengar. Pria muda yang duduk di kursi, Yi Zong, penguasa klan petani ilahi, berkata sambil menatap Suke dengan senyum mengejek, "Jika Anda benar-benar ingin menjalani kehidupan yang tercela dengan menyembunyikan identitas Anda, mengapa Anda datang ke Danau Giok dan menyelamatkan pohon persik surgawi? Jika Anda benar-benar tidak ingin ditemukan, Anda seharusnya menyelamatkan seluruh taman persik dan pergi diam-diam. Anda seharusnya tidak menyelamatkan hanya satu dan menunggu kami untuk mengetahuinya dan bertanya padamu. Kemudian, kamu berpura-pura tidak berdaya dan ketahuan." Kata-kata Yi Zong seperti peringatan bagi para penonton. Murid dari Jadeleik juga memasang ekspresi aneh. Namun, para diaken itu tidak berekspresi. Sepertinya mereka tidak terkejut sama sekali. Bagi mereka, ini bukan apa-apa. Selama mereka bisa menghidupkan kembali pohon persik itu, Danau Giok akan menghemat banyak bahan berharga. Kemudian, mereka tidak perlu membudidayakan taman pohon persik baru. Sebagai seorang kultivator yang kuat, cukup normal bagi Jadeleik untuk memberinya hadiah. Namun, keterus-terangan Yi Zong tidak menghormati Danau Giok. Meskipun dia telah mengatakan ini karena kebaikan, dan Danau Giok tidak perlu bertele-tele dengan Suke, Danau Giok tidak pantas melakukan ini. Mereka terbiasa memperlakukan orang dengan sopan, jadi sulit bagi mereka untuk menerima cara sederhana dan kasar dalam melakukan sesuatu. Segera, Diakon Lin berdiri dan berkata sambil menatap Suke sambil tersenyum, "Penatuasu, ini Yi Zong, penguasa klan petani ilahi. Faktanya, kami cukup malu untuk mengatakan bahwa kami adalah bingung apa yang harus dilakukan dengan pohon persik. Jika Anda benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan pohon persik, saya harap Anda dapat membantu kami." Dia langsung menaungi kata-kata Yi Zong untuk meredakan kecanggungan situasi. Pada saat yang sama, dia mengubah topik kembali ke taman persik dan dengan tulus meminta bantuan Suke. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin akan menatap Danau Giok dan melepaskannya. Namun, Suke bukanlah orang normal. Setelah mengacau di dunia kultivasi abadi selama bertahun-tahun, kapan dia mau menderita sedikit pun keluhan? Sekarang anak nakal kecil telah berbicara begitu kasar kepadanya. Jika dia tidak mendapatkan kembali wajahnya, bagaimana dia bisa dipanggil Suke? Bagaimana dia bisa menyebut Suke sebagai ayahnya? Heh. Suke tertawa. Tubuh tuanya sedikit gemetar saat dia tertawa. Memegang kruknya, dia berkata sambil tersenyum, "Deacon Lin, kamu salah paham padaku. Sebenarnya, ketika aku melewati taman persik kemarin, aku menemukan itu penuh dengan deadki. Jadi, aku menuangkan sedikit cairan spiritual yang aku punya pada saya ke kebun. Beruntung saya bisa menyelamatkan satu pohon persik. Adapun sisanya, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda." Dia menolak. Hati para diaken Danau Giok dan Bai Keiling berhenti berdetak. Setelah itu, para penonton mulai melihat ke arah Yi Zong. Rupanya, mereka tidak percaya bahwa Suke hanya bisa menyelamatkan satu pohon persik. Alasan mengapa dia menolak Yi Zong adalah karena Yi Zong tidak menghormatinya dan membuatnya tidak senang. Yi Zong tercengang. Sebagai penguasa klan petani ilahi, dia bahkan memiliki peluang besar untuk memenangkan posisi putra suci klan petani ilahi. Statusnya di benua surga sangat tinggi sehingga tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya.
Oleh karena itu, dia berani berbicara kasar kepada lelaki tua ini ketika dia melihat tingkat kultivasi lelaki tua ini rendah dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Bai Keiling dan Jade Lake. Pada saat yang sama, lelaki tua ini dapat diberi hadiah, dan mereka dapat menyelesaikan transaksi dengan mudah dan langsung. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu tidak akan memberinya muka dan menolak untuk menyelamatkan seluruh taman persik keabadian. Dengan cara ini, dia, Yi Zong, telah menjadi orang bodoh yang tidak bisa mencapai apapun selain merusak segalanya. Bang! Segera, Yi Zong menepuk meja dengan keras dan berdiri dengan tiba-tiba. Kemudian dia berteriak sambil menatap Suke, B****. Beraninya kamu mengatakan itu di depan kami? Jangan bilang kamu tidak menghormati Danau Giok dan klan petani ilahi. Suke tertegun. Sayang, Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia berkata dengan putus asa dan sedih, "Anak muda, kamu salah paham denganku. Aku benar-benar tidak dapat membantumu." Wajah Yi Zong menjadi gelap dan dia akan menyerang Suke. Lagi pula, sebagai penguasa klan petani ilahi, dia tidak pernah berada dalam situasi seperti itu. Biasanya, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Bahkan mereka yang tidak takut mati bisa dibunuh oleh klan petani suci selama mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Cukup. Pada saat ini, Bai Keiling berteriak dengan dingin untuk menghentikan langkah Yi Zong selanjutnya. Dia berkata sambil menatap Yi Zong dengan dingin, "Rekan kultivatorku, Penatua Su ini adalah ayah dari salah satu temanku. Dia juga seorang tamu di Danau Giok. Aku harap kamu bisa menunjukkan rasa hormat kepadanya." Setelah mengatakan itu, Bai Keiling menoleh ke Suke dan berkata dengan nada meminta maaf, "Penatua Su, maafkan saya. Danau Giok bukanlah tuan rumah yang baik. Maafkan saya." "Tidak masalah. Aku sudah setengah langkah ke dalam peti mati. Mengapa aku peduli dengan hal-hal ini?" Suke melambaikan tangannya dengan senyum ramah di wajahnya. Pada saat yang sama, wajah Yi Zong sangat gelap. Kali ini, dia telah mengacaukan niat baiknya. Dia telah merencanakan untuk pamer di depan Bai Keiling. Mungkin Bai Keiling akan berterima kasih padanya pada akhirnya. Dia tidak berharap hal-hal akan menjadi seperti ini. Ketika dia melihat senyum ramah di wajah Suke, Yi Zong merasa jijik seolah-olah dia telah menelan seekor lalat. Orang tua ini pasti pura-pura bodoh. Yi Zong juga berdiri dan berkata sambil menatap Bai Keiling, "Perawan suci, saya minta maaf atas kekasaran saya. Mohon maafkan saya, tapi saya tidak berpikir apa yang saya katakan salah. Jika orang tua ini benar-benar akhirnya, mengapa dia hanya menyelamatkan satu pohon persik? Dia seharusnya tahu bahwa Anda akan datang kepadanya sebelum dia melakukan langkah ini. Jika dia tidak bisa menyelamatkan seluruh kebun persik, apa gunanya menyelamatkan satu pohon persik? Bukankah itu berlebihan?" Nada suara Yi Zong cukup agresif. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan masalah ini pergi. Jika tidak, perawan suci akan menganggapnya sebagai seorang pengecut. Oleh karena itu, dia harus membalikkan situasi dengan segala cara. Suara mendesing. Segera, Yi Zong memandang Suke dengan dingin dan berkata dengan nada peringatan, "Orang tua, jangan bertele-tele. Jika Anda benar-benar tidak dapat menyelamatkan kebun persik, saya akan meminta maaf kepada Anda. Tapi saya tahu Anda harus punya cara untuk menyelamatkan kebun persik. Anda hanya ingin meminta Danau Giok untuk memberi Anda beberapa manfaat. Mengapa Anda tidak memberitahu saya kondisi Anda? Jika Anda dapat menyelamatkan kebun persik, klan petani ilahi akan memberi Anda beberapa harta. Bagaimana menurutmu?" Petik 2. Rekan kultivator saya, Anda. Bai Keiling agak marah. Meskipun kata-kata Yi Zong masuk akal, dia masih tidak tahan dengan sikap Yi Zong. Lagi pula, dia merasa berutang budi pada Suke. Bagaimanapun, Suke telah menyelamatkan hidupnya di Istana Bulan yang dimurnikan. Sekarang, ayah Suke ada di sini. Jika lelaki tua itu dianiaya, bagaimana dia bisa menghadapi Suke di masa depan? Namun, sebelum Bai Keiling bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Suke. Suke terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. "Baik, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku harus mengakui bahwa apa yang dikatakan pemuda ini benar. Aku bisa menyelamatkan pohon persik, dan aku juga membutuhkan Danau Giok.
Setelah mendengar ini, wajah muram Yizong langsung mengendur. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Bai Keiling, para diaken, dan murid perempuan dari Danau Giok semuanya tercengang. Dalam kesan mereka, lelaki tua yang ramah ini seharusnya bukan orang yang begitu cerdas. Sepertinya Anda tidak bisa menilai hati pria dari wajahnya. Dunia ini sangat berbahaya. Bai Keiling agak kecewa, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan duduk kembali di kursinya dengan tenang. Para diaken sudah tenang. Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Diakon Lin memandang Suke dan berkata sambil tersenyum, "Penatuasu, karena Anda memiliki solusi, mengapa Anda tidak memberitahu kami apa yang Anda inginkan? Danau Giok pasti akan memuaskan Anda jika kami bisa melakukannya." Saat ini, Suke terbatuk dengan tangan menutupi mulutnya. Lalu dia berkata dengan senyum malu, "Nyonya, aku ingin. Aduh, aku sudah tua, dan satu-satunya harapanku sebelum kematianku adalah menikah dengan Danau Giok." "Apa? Menikah dengan Jade Leik?" Murid dari Jade Leik, para diaken, dan Bai Keiling semuanya terkejut dengan ini. Bahkan Yizong, penguasa klan petani ilahi, terkejut. Orang tua ini benar-benar hebat. Dia sudah sangat tua, tetapi dia masih ingin mendapatkan seorang istri. Hatinya tidak tua sama sekali. Bahkan pedang di bawah selangkangannya tidak tua sama sekali. Maaf, tolong jangan salah paham, aku bukan orang seperti itu." Pada saat ini, Suke terbatuk lagi dan berkata, menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya, saya ingin mengatakan bahwa saya ingin menikah dengan Danau Giok sebelum kematian saya. Putra saya yang tidak berbakti, Suke, belum dewasa dan keji. Namun, dia telah mewarisi beberapa sifat baikku, seperti tampan, setia, kaya, dan berbakti. Jadi..." Setelah mengatakan itu, Suke berhenti sebentar dan mengeluarkan kertas emas dari selangkangannya. Kemudian dia melanjutkan berkata, "Saya harap setelah menyelamatkan kebun persik, perawan suci akan menikahkan putra saya, Suke, seperti yang ditunjukkan dalam akta nikah. Sebelum kematian saya hanya ingin melihat putra saya yang tidak berbakti menikah dengan orang baik. Keluarga. Hanya dengan cara ini saya bisa beristirahat dengan tenang." Setelah mengatakan itu, Suke melirik Yizong dan mencibir di dalam hatinya. "Penguasa bodoh, semua orang tahu Anda tertarik pada Bai Keiling. Beraninya Anda memaksa saya untuk menyatakan kondisi saya? Saya akan menjadikan Bai Keiling sebagai menantu perempuan saya sekarang. Mari kita lihat apakah Anda akan marah atau tidak." Surat nikah. Ekspresi semua orang berubah, terutama Bai Keiling. Dia melebarkan matanya yang besar dan berair, dan wajahnya dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka lelaki tua yang ramah ini akan memintanya menikahi Suke dengan cara ini. Masalahnya adalah akta nikah itu penipuan sejak awal. Bang! Hampir pada saat yang sama, ledakan besar terdengar. Yizong, penguasa klan petani ilahi, sangat marah hingga dia menghancurkan meja dengan telapak tangannya. Kemudian dia berdiri dan menatap Suke dengan tatapan membunuh. Dia ingin meminta Suke untuk mengajukan permintaan, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua ini akan mengajukan permintaan seperti itu. Itu sama saja dengan mendorong Bai Keiling ke dalam perangkap Suke. "Orang tua, jangan pergi terlalu jauh," Yizong berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya. Namun, sorot matanya agak aneh. Dia juga melihat tanda tangan Bai Keiling di akta nikah. Apalagi itu juga memiliki auranya, yang artinya akta nikah itu tidak palsu. "Aduh, lupakan. Sepertinya aku tidak akan bisa melihat keluarga bahagia putraku sebelum aku mati." Melihat ini, Suke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian dia berbalik dengan sedih dan berkata, "Teman-teman, maaf telah mengganggumu selama 2 hari terakhir. Sudah waktunya aku pergi." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan bantuan tongkatnya. "Penatuasu, tunggu sebentar." Bai Keiling tidak bisa duduk diam lagi. Dia buru-buru berteriak, "Penatuasu, tolong dengarkan penjelasan saya. Suke dan saya tidak dalam hubungan seperti itu. Kami bertemu secara kebetulan. Kemudian, dia mempermainkan saya. Itu sebabnya kami membuat kontrak pernikahan ini. Mungkin kami dapat menemukan Suke dan memintanya untuk menjelaskannya kepada Anda. Kemudian, Anda akan mengerti."
Akta nikah ini adalah lelucon? Suke berbalik dan menatap Bai Keiling dengan matanya yang cerah. Jantung Bai Keiling berdetak kencang. Rupanya, dia juga tahu bahwa pernikahan adalah acara yang khusyuk dan sakral. Namun, dia baru saja mengatakan bahwa surat nikah itu adalah lelucon di depan lelaki tua ini. Meskipun itu benar, dia masih kasar untuk melakukannya. Tetua Su, tolong dengarkan aku, ini. Bai Keiling buru-buru mencoba menjelaskan. Dia tidak ingin menyinggung lelaki tua yang bisa menyelamatkan pohon persik ini. Tidak dibutuhkan. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Perawan Suci Bai, saya tahu Suke saya adalah seorang pria dengan banyak kekurangan. Bai Keiling tersenyum pahit. Suke tidak hanya memiliki banyak kekurangan. Pria itu sepertinya tidak memiliki poin bagus. Tapi kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri dan berpikir kamu tidak pantas mendapatkannya. Di mataku, kalian berdua cocok, Suke menambahkan. Mendengar ini, Bai Keiling langsung tercengang. Orang-orang yang hadir lainnya juga melebarkan mata karena terkejut. Jangan meremehkan diri sendiri. Tidak merasa aku tidak cukup baik untuknya? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin perawan suci dari Danau Giok tidak pantas disebut sebagai pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak? Ayah Suke terlalu percaya diri. Oke. Pada saat ini, Deacon Lin, yang tertua di antara mereka, akhirnya angkat bicara. Dengan tidak adanya perawan suci, Diakon Lin memiliki hak untuk berbicara di Danau Giok. Dia lebih rendah dari Bai Keiling dalam hal status. Namun, dia sangat senior bahkan Bai Keiling akan mendengarkannya. Karena itu, dialah satu-satunya yang bisa mengendalikan situasi saat ini. Penatua Su, kami dapat mempertimbangkan kondisimu. Tetapi baru saja, Perawan Suci mengatakan bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi dalam surat nikah ini. Sebagai penatua, tidak pantas bagi kami untuk ikut campur dalam pernikahan. Terlebih lagi, Suke tidak di sini sekarang. Mengapa kita tidak menunggu sampai kita menemukannya dan kemudian mendengarkan pendapatnya? Deacon Lin mencoba menunda masalah ini dengan cara halus. Selain itu, dia tidak berjanji akan menyetujui pernikahan ini jika dia menemukan Suke. Dia hanya mengatakan akan mempertimbangkannya. Namun, prasyaratnya adalah mereka harus menemukan Suke terlebih dahulu. Mendengar itu, mata Bai Keiling berbinar dan dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Benar, ayo cari Suke dulu. Tetua Su, kapan terakhir kali kamu mendengar tentang dia? Ketika saya masih muda, Suke menjawab tanpa ragu. Orang-orang lainnya menggerakkan bibir mereka. Ketika kamu kecil, sudah berapa tahun? Pada saat ini, Suke berkata lagi, sebenarnya tidak sulit untuk menemukannya. Saya punya cara untuk menghubunginya. Dimanapun kita berada, kita dapat berkomunikasi satu sama lain kapan saja. Namun, metode ini adalah sedikit sulit. Tidak bisa berhasil setiap saat. Oh, Penatua Su, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu? Bai Keiling langsung terhibur. Sekarang, dia sangat ingin menemukan Suke dan memberinya pelajaran sehingga dia akan membatalkan akta nikah. Suke meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan misterius, metode ini adalah seni kepemilikan hati ayah anak yang legendaris yang menggabungkan hati ke hati. Teknik penggabungan hati ke anak ayah anak? Metode apa ini? Saya tidak pernah mendengarnya. Orang-orang lainnya bingung. Yi Zong dari klan Sennong sangat murung. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Suke dengan dingin seolah ingin menamparkan Suke sampai mati. Namun, mereka berada di Danau Giok. Tidak peduli seberapa marahnya Yi Zong, dia tidak berani membunuh Suke. Lagi pula, pohon persik di Danau Giok bergantung padanya untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, ketika dia mendengar metode Suke, dia hanya bisa mencibir sinis, mempermainkan orang. Suke berkata, segera menganggukkan kepalanya, benar. Anak muda saya, Anda memiliki mata yang bagus. Sebenarnya, metode ini mirip dengan mempermainkan orang. Saya perlu menemukan seorang pemuda yang setampan anak saya. Dan biarkan jiwa ketuhanan putraku merasukinya. Dengan cara ini, aku bisa menghubunginya. Kepemilikan jiwa ilahi? Orang-orang lain di daerah ini masih bingung. Mereka sama sekali tidak mengetahui metode ini, jadi mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini adalah metode rahasia.
Saya perlu menganggap seorang pria muda sebagai putra saya dan memanggilnya dengan hati seorang ayah yang penuh kasih. Putra saya dan hati Suke terhubung. Dia pasti akan mendengar panggilan saya dan mengirimkan jiwa ketuhanannya kepada saya karena kita telah berhasil sebelumnya. Suke mulai menjelaskan dengan serius saat ini. Begitu, ini adalah semacam ikatan emosional antara ayah dan anak, yang hanya dapat dicapai dengan hubungan darah. Itu harus mirip dengan perlindungan jiwa ketuhanan Bunda Suci bagi saya, kata Bai Keiling segera. Dia berhasil memahami metode ini sebagai perlindungan jiwa ilahi. Lagi pula, sebagai perawan suci, dia akan ditemani oleh para wali ketika dia pergi. Bunda Suci juga akan meninggalkan gumpalan kesadaran jiwa ketuhanan padanya. Begitu Bai Keiling dalam bahaya, jiwa ketuhanan dari Bunda Suci Yao Qi akan muncul dan memadat menjadi doppelganger untuk menyelamatkannya. Mendengar kata-kata Bai Keiling, orang-orang lain di daerah ini segera mengerti dan menganggukkan kepala. Yi Zong, yang juga dilindungi oleh jiwa ketuhanan seorang tetua, mengerti bahwa metode yang disebutkan oleh Suke ini juga mungkin. Lagi pula, ada banyak seni sihir di dunia ini. Metode yang disebutkan oleh Suke mirip dengan perlindungan jiwa ketuhanan, yang memang bisa dilakukan. Ya itu betul, Suke mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Baru saja, dia hanya bermain-main. Dia tidak menyangka Bai Keiling akan memberinya asis yang sempurna. Karena ada cara, tolong coba, Tetua Su. Jika kamu bisa menemukan Suke, masalah ini akan selesai. Deacon Lin berkata setelah merenung sejenak. Suke menggelengkan kepalanya. Tidak, seperti yang saya katakan tadi, metode ini sangat sulit. Saya harus menemukan seorang pemuda yang tampan seperti saya. Anak saya sangat tampan sehingga sulit untuk menemukan seseorang di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan dia. Betul sekali. Petik 2. Orang-orang lain di daerah ini tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, selain Bai Keiling, tidak ada seorang pun di daerah ini yang pernah melihat Suke sebelumnya. Sangat sulit bagi mereka untuk mempercayai kata-kata Suke. Selain itu, tidak peduli seberapa tampan seorang pria, pasti ada batasannya. Bagaimana mungkin menemukan pria yang bisa dibandingkan dengannya di dunia ini? Penatua Su, apa pendapat Anda tentang saya? Saat ini, Yi Zong tiba-tiba keluar dan bertanya dengan senyum tipis. Dia cukup percaya diri dengan penampilannya. Suke menatapnya dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. Jelek. Anda, senyum di wajah Yi Zong membeku dan digantikan oleh kemarahan. Bai Keiling berkata dengan tergesa-gesa, Tetua Su, rekan kultivator saya Yi Zong adalah penguasa yang luar biasa dari klan petani ilahi. Bahkan di alam surgawi Tianxiang, hanya ada sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Mengapa Anda tidak memberikannya mencoba? Dia pernah melihat Suke sebelumnya. Meskipun Suke memang memiliki wajah yang tampan, dia tidak bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia. Hanya saja dia memiliki aura yang lebih nakal dari yang lain. Ini adalah temperamen unik yang tidak dapat dilihat pada putra ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi, situasi saat ini sangat mendesak. Danau Giok tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk menemukan pria tampan di alam surgawi Tianxiang. Lagi pula, Yi Zong adalah calon putra suci yang cukup tampan. Diperkirakan bahwa pria paling tampan di alam surgawi Tianxiang hampir sama tampannya dengan Yi Zong. Selain itu, Yi Zong telah mengajukan diri. Bagaimana bisa jadi Leik menolaknya? Aduh, oke. Suke menganggukkan kepalanya dengan malu, kita hanya bisa melakukan segala upaya yang mungkin. Petik 2. Sudut mulut Yi Zong berkedut. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah. Jika dia tidak ingin mengelabui Suke, dia tidak akan tahan dengan penghinaan ini. Faktanya, dia baru saja menemukan solusinya. Karena Suke akan merasuki jiwa Suke, dia bisa berpura-pura bahwa jiwa Suke telah merasuki tubuh Suke. Kemudian dia bisa mengatakan bahwa akta nikah itu hanya lelucon. Kemudian dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membatalkan akta nikah. Dengan cara ini, semuanya akan terpecahkan. Ayolah, Yi Zong berkata dengan serius sambil menatap Suke dengan ganas. Oke, aku akan mulai sekarang. Suke mengangguk dengan kooperatif. Kemudian dia berjalan ke Yi Zong dan menutup matanya. Kemudian dia melepaskan kekuatan jiwanya. Kemudian dia mengumpulkan seuntai kekuatan inti surgawi di depan Yi Zong.
Kemudian dia menyentuh kepala Yizong dan berteriak, "Anakku! Anakku! Anakku! Hei, anakku, kuasai dia!" Tiba-tiba, Suke membuka matanya dan berteriak. Yizong mencibir di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia membuka matanya dan menatap Suke. Kemudian dia berteriak kegirangan, "Ayah!" Saat berikutnya, dia menatap surat nikah di tangan Suke. Dia hendak mengatakan bahwa akta nikah itu hanya lelucon. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, kepalan besar tiba-tiba membesar di depannya. Bang! Dengan suara teredam, Suke meninju wajah Yizong dengan keras dan berteriak dengan marah, "Kamu anak yang tidak berbakti. Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak yang tidak berbakti sepertimu. Kamu belum pernah kembali menemuiku begitu lama. Beraninya kau memanggilku ayah? Keluar! Keluar!" Setelah itu, Suke mengayunkan tinjunya lagi dan memukul Yizong dengan keras. Bunga api! Bang! 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 Yizong benar-benar tercengang oleh pukulan Suke. Sebagai penguasa klan petani ilahi, dia dipukuli oleh seorang lelaki tua yang terluka parah di tahap setengah surgawi. Apa-apaan itu? Murid dari Jade Lake dan para diaken benar-benar tercengang. Kebisingan di aula pertemuan menarik perhatian para murid dari Jade Lake di luar. Mereka mengepung pintu masuk aula pertemuan dan menatap pemandangan itu dengan takjub. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan kristal rekaman mereka secara diam-diam untuk merekam pemandangan yang menakjubkan ini. Lagi pula, masalah ini terlalu mengejutkan. Orang yang telah dipukuli adalah penguasa klan petani ilahi, putra suci masa depan, yang memiliki status terhormat. Jika berita ini tersebar, banyak orang akan terkejut. Start. Cukup. Akhirnya, Yizong tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah dan menamparkan Suke dengan keras. Bang! Dengan suara keras, Suke dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia terbang di udara dengan parabola. Akhirnya, seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya pucat dan dia diambang kematian. Penatua Su. Pada saat ini, Bai Keiling dan anggota Danau Giok lainnya sadar. Mereka berdiri dengan tiba-tiba dan berlari ke arah Suke karena terkejut. Mereka tahu orang tua ini terluka parah. Bagaimana dia bisa menahan serangan Yizong, seorang penguasa di surga surgawi? Jika dia meninggal dengan cara ini, bagaimana mereka bisa menjelaskannya kepada Suke di masa depan? Bahkan harapan untuk menghidupkan kembali Taman Persik akan hancur. Namun, Yizong juga tercengang saat ini. Meskipun dia baru saja menyerang dengan marah, dia telah menahan kekuatannya. Dia hanya ingin memaksa Suke kembali dan tidak ingin membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah Danau Giok, dan pohon persik di Danau Giok perlu dikelola oleh Suke. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Tapi lelaki tua ini terlalu kejam. Bagaimana dia bisa terbang sejauh ini dengan telapak tangan yang ringan? Selain itu, dia meludahkan darah ke seluruh tanah. Rupanya, dia berpura-pura. Hei, bajingan tua, jangan mempermainkanku. Aku baru saja tidak menggunakan kekuatan penuhku. Sebaiknya kau segera berdiri. Yizong berdiri dengan muram dan berkata sambil menatap Suke dengan dingin. Pada saat ini, Suke dikelilingi oleh Bai Keiling dan murid-murid Danau Giok. Mereka memeluknya dan memberinya ramuan dan bertanya dengan cemas. Dalam keadaan seperti itu, selama seseorang adalah laki-laki, bagaimana dia mau bangun? Ayah, aku tidak tahan lagi. Suke mengerang dengan tidak tulus, seolah-olah dia diambang kematian. Yizong, yang berdiri di luar, menjadi semakin kesal. Dia segera berteriak, "Kentut tua, berhenti selagi kamu di depan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyinggungmu. Rekan kultivator saya, harap diam. Ini adalah tanah suci Danau Giok." Bai Keiling berkata dengan suara yang dalam saat dia berbalik dan menatap Yizong dengan dingin. Kamu. Yizong sangat marah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap Suke dengan kejam. Suke tidak ingin berpura-pura marah lagi. Jadi, dia menopang dirinya dengan lengan di bahu Bai Keiling dan berkata dengan lemah, "Menantu perempuan, jangan marah. Akan buruk jika kamu melukai janinnya." Aduh, lihat, aku bingung. Perawan suci, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Penatua Su, izinkan saya membantu Anda kembali beristirahat.
kata Bai Keiling sambil membantu Suke berdiri. Oke, tapi tolong jangan pedulikan apa yang baru saja terjadi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul putraku yang tidak berbakti ketika melihatnya. Aku tidak menyangka dia akan melarikan diri. Itu sebabnya teman mudaku Yizong sangat marah. Tolong jangan salahkan dia, aku akan pergi setelah istirahat beberapa hari. Suke menambahkan sebelum dia pergi. Akan baik-baik saja jika dia tidak mengatakan itu. Mendengar kata-katanya, orang-orang di Danau Giok memandang Yizong dengan kebencian dan ketidakpedulian. Yizong sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Mengapa saya tidak menggunakan lebih banyak kekuatan sekarang? Seharusnya aku menamparkan orang tua ini sampai mati. Namun, Suke berkata dengan lemah saat ini, jangan khawatir. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pohon persik. Mengenai surat nikah, perawan suci, mari kita bicarakan nanti. Mendengar itu, semua orang di daerah itu senang. Bai Keiling juga menganggukkan kepalanya dengan gembira, terima kasih, Penatua Su. Para diaken juga berkata dengan hangat, pengawal, bawa Penatua Su kembali ke kamarnya bersama perawan suci dan jaga dia baik-baik. Aduh, kamu terlalu baik. Jika putraku yang tidak berbakti itu, Suke, bisa memperlakukanku setengah sebaik kamu, aku bisa mati dengan damai. Suke menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dengan bantuan sekelompok orang, sosok Suke yang gemetar akhirnya meninggalkan ruang pertemuan. Aula pertemuan yang luas menjadi sunyi kembali. Para diaken berkata ketika mereka memandang Yizong dengan tenang, rekan kultivator saya, Anda juga harus beristirahat dengan baik. Jika Anda butuh sesuatu, mintalah murid-murid Danau Giok untuk melakukannya untuk Anda. Setelah mengatakan itu, para diaken langsung meninggalkan aula pertemuan. Meskipun Yizong adalah penguasa klan petani ilahi dan putra suci klan petani ilahi di masa depan, itu tidak berarti Danau Giok harus menghormatinya. Terlebih lagi, sekarang pohon persik dapat dipulihkan, yang berarti kekuatan Danau Giok juga akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, Danau Giok tidak akan lebih lemah dari klan petani ilahi. Yizong berdiri di tempatnya dengan wajah pucat. Setelah beberapa detik, dia berbalik dan berkata kepada pengawalnya dengan serius, apa yang terjadi hari ini tidak dapat disebarkan ke klan Danau Giok. Juga, kamu harus mengawasi orang tua itu akhir-akhir ini. Dia sama sekali bukan orang biasa orang. Jika Anda memiliki kesempatan, bunuh dia dengan rapi dan jangan tinggalkan jejak. Petik 2. Ya, para penjaga di puncak Golden Celestial Stage menjawab dengan suara rendah, menganggukkan kepala. Pada hari yang sama, seorang magang wanita dari Jade Lake menyelinap keluar untuk menemui kekasihnya secara diam-diam. Begitu keduanya bertemu, mereka saling berpelukan dan berciuman mesra. Pada akhirnya sang kekasih menggigil dan gairahnya mereda. Dia duduk dengan ekspresi serius. Lan, malam ini sangat indah. Mengapa kita tidak duduk dan mengobrol? Sang kekasih berkata kepada murid perempuan dari Danau Giok dengan serius. Magang wanita itu tersenyum malu-malu dan berkata sambil bersandar di dada kekasihnya, kamu sangat baik. Kamu tidak seperti pria lain yang hanya ingin memanfaatkan wanita. Aku suka pria sepertimu. Ngomong-ngomong, tahukah kamu sesuatu? Sesuatu yang besar terjadi di Danau Giok hari ini. Oh, apa yang terjadi? Apakah penguasa dari klan petani ilahi dari alam surgawi Taiyin datang ke sini? Banyak orang di kota Tianxiang tahu tentang ini. Tidak, penguasa itu dikalahkan di Danau Giok hari ini. Apa? Siapa yang berani mengalahkan penguasa itu? Perawan sucimu? Tidak. Itu ayah Suke. Ayah Suke? Siapa Suke? Siapa ayahnya? Lihat, aku masih memiliki recording kristal di sini, yang diwariskan kepadaku oleh magang lain. Keesokan harinya, langit cerah dan matahari bersinar terang. Kota Tianxiang gempar. Kristal rekaman dan komentar dari Danau Giok telah menyebar ke seluruh kota Tianxiang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh kota membicarakan tentang berita bahwa Yizong, penguasa klan petani ilahi, dipukul hingga rata dengan tanah. Ya Tuhan, ini sangat kuat. Seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di tahap setengah surgawi mengalahkan Yizong ke tanah seperti orang gila. Ini sangat aneh. Sejauh yang saya tahu, penguasa itu berada pada tahap awal dari tahap surgawi.
Dia sangat mungkin menjadi putra suci dari klan petani ilahi. Tampaknya orang tua ini memiliki latar belakang yang kuat. Siapa dia? Dia adalah ayah Suke? Apa-apaan? Siapa Suke? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa lelaki tua ini adalah ayah Suke. Luar biasa. Ayah Suke benar-benar luar biasa. Tepat. Bahkan seorang penguasa dipukuli sampai habis olehnya. Seiring dengan diskusi panas di kota Tianxiang, nama ayah Suke menjadi terkenal. Apa yang terjadi di kota Tianxiang juga telah menyebar ke Danau Giok. Yizong ingin bergegas ke kamar Suke dan memukul Suke hingga jatuh. Namun, dia hanya memikirkannya. Lagi pula, sebagai seorang kultivator di Heaven Celestial Stage, dia akan menjadi bahan tertawaan jika dia melakukan itu. Orang-orang akan terkejut jika seorang kultivator di tahap setengah surgawi mengalahkan seorang kultivator di tahap surgawi. Tapi itu akan menjadi lelucon jika seorang kultivator di Heaven Celestial Stage mengalahkan seorang kultivator di Half Celestial Stage. Sial, aku tidak akan pernah membiarkan orang tua ini pergi. Yizong menghancurkan cangkir teh di tangannya saat dia duduk di kamarnya. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, Suke berjalan ke Taman Persik dengan bantuan murid-murid Danau Giok. Setelah istirahat malam, dia pulih sedikit. Lalu dia berkata dia akan membantu jadi Leik mengelola pohon persik dengan hangat. Semua orang di Danau Giok tergerak oleh kata-katanya. Saat ini, citra lelaki tua ini semakin megah di benak orang. Danau Giok tidak bermaksud untuk menyelidiki berita bahwa murid-murid Danau Giok telah menyebar tentang serangan Yizong di kristal perekaman. Lagi pula, mereka tahu betul bahwa pada akhirnya, mereka hanya akan bisa mengetahui tentang orang-orang mereka sendiri. Selain itu, Diaken manajemen juga melakukan beberapa kesalahan. Jika mereka tidak memerintahkan untuk melarang penyebaran berita, seluruh kota tidak akan mengetahuinya. Namun, masalah di Taman Persik tidak berjalan semulus yang diharapkan orang. Ketika Suke pindah ke Taman Persik, dia tidak menggunakan air suci hidup. Bagaimana dia bisa mengeluarkan air suci hidup di depan begitu banyak orang di Danau Giok? Itu akan terlalu memalukan baginya. Oleh karena itu, Suke berbaring di samping pohon persik di depan semua orang. Kemudian, dia membuat tempat tidur gantung di kolam hijau jernih. Berbaring di tempat tidur gantung, dia makan biji melon dan berjemur di bawah sinar matahari. Betapa nyamannya dia. Para penonton bingung. Bahkan perawan suci mau tidak mau bertanya pada Suke setelah lama berdiri di gerbang Taman Persik. Penatua Su, apa yang kamu? Bai Keiling bertanya dengan bingung. Suke berjanji untuk menyelamatkan pohon persik, tapi sekarang dia berbaring di sini. Sepertinya dia tidak menyelamatkan pohon persik? Suke memuntahkan cangkang biji melon dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan tenang, kamu bisa pergi sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang pohon persik lagi. Aku akan tidur dengan mereka sebentar, dan mereka akan pulih. Ini adalah terapi tidur terbaik yang diturunkan dari nenek moyangku. Itu memiliki efek ajaib pada manusia, tumbuhan, dan hewan. 1 perawatan setiap 10 hari, dan 1 siklus setiap 10 perawatan. Hanya 10 siklus, semua yang ada di dunia akan pulih. Petik 2.